meluruskan niat kita dalam thalabul ilmi ini. Salam dan salawat tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan tentang detik-detik wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada sabda Nabi, inna abdan khayyarallahu baina ayyutiyahu min zahrati dunya ma sya'a wa baina ma indahu fahtar ma indahu. Sesungguhnya ada seorang hamba, kata yang Allah memberikan pilihan baginya antara terus hidup menikmati kemewahan dunia atau memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut memilih sesuatu yang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nabi, Bapak Ibu sekalian, ketika akan meninggal dunia itu diberikan pilihan untuk lanjut hidup atau berpulang kembali kepada Allah. Nah, nabi kita di dalam hadis ini, meskipun saat itu para sahabat tidak paham, yang memahami saat itu siapa? Sahabat Abu Bakar. Maka sahabat Bakar saat itu mendengar sabda Nabi itu langsung menangis. Sahabat-sahabat yang lain tidak menangis. Ya. Jadi sahabat Abu Bakar paham bahwasanya Nabi kita memilih untuk berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu sahabat Abu Bakar langsung berkata, "Fadainaka bi abaina wa ummahatina." Ya Rasulullah, kami tebus engkau dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Artinya sahabat Abu Bakar ingin bagaimana Nabi tetap hidup. Maka beliau rela menebus Nabi dengan bapaknya, dengan ibunya. Nah saat itu sahabat-sahabat yang bengong, bingung kenapa Abu Bakar berucap seperti itu. Mereka tidak paham. Ternyata yang dimaksud di situ adalah Nabi akan berpulang kepada Allah. Nabi memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi juga bersabda, inna min amalan nasi alayya fi suhbatihi wa mali Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling aku percaya dalam persahabatan dan dalam harta yaitu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini istimewa. Kan dalam riwayat yang lain, para sahabat itu marah gitu kan. Ketika Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba Abu Bakar itu menyela gitu. Kenapa Abu Bakar ini menghentikan ucapannya Nabi gitu kan? Nah maka saat itu Nabi membela Abu Bakar dan beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku percaya dalam persahabatannya dan dalam hartanya yaitu Abu Bakar Siddiq. Coba kita lihat dari awal. Semua orang katanya ditawarkan Islam kepadanya, tidak kabur. Semuanya ragu. Ila Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Memang istimewa betul Abu Bakar ini Pak. Biasanya masing-masing kita punya orang percaya Pak ya. Sudah kayak Abu Bakar belum Pak percaya orang percaya gitu ya. Kemudian ketika peristiwa Isra wal Mi'raj itu, banyak orang yang tidak percaya. Bahkan orang beriman pun saat itu banyak yang percaya juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Jahal mendatangi Abu Bakar, Abu Bakar teman kamu tuh jelek itu, ngacok, mungkin bahasa kita. Masa dia Isra Mi'raj hanya semalam sudah sampai Sidratul Muntaha begitu kan? Mana mungkin itu? Sahabat Abu Bakar dengan ringan dia mengatakan, siapa yang mengucapkan itu? Kalau dia Muhammad yang mengucapkan, maka saya percaya itu. Wahai Abu Hakam, ketahuilah, jika di hadapanku ini tembok ini berwarna putih, tapi Nabi berkata itu berwarna hitam, maka saya akan butakan mataku seolah itu berwarna hitam, karena saya sangat percaya dengan Muhammad itu. Itu Abu Bakar. Kemudian juga Nabi juga pernah mengatakan, lau kana imanu Abu Bakr wuzina fi kaffatin. Kalaulah imannya Abu Bakar
ditempatkan dalam satu timbangan, dan imanu hadil ummah, dan iman seluruh umat ini ditempatkan dalam satu timbangan, maka imannya Abu Bakar itu lebih berat daripada imannya seluruh umat ini. Maka saat itu dibela Abu Bakar oleh Nabi ketika beliau langsung tiba-tiba, fadainaka bi abaina wa ummahatina, ya Rasulullah, saya tembus engkau, ya saya tembus engkau, saya korbankan bapak ibu untuk engkau ya Rasulullah. Itu saat itu Nabi memaklumi itu, karena memang yang paling paham dengan Nabi adalah beliau, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita lanjutkan, qabla arba'ati ayyam, sebelum 4 hari beliau meninggal dunia. Ini ada pesan-pesan yang juga beliau sampaikan kepada kita. Jadi Nabi itu terakhir sholat dengan kaum muslimin itu pada hari Kamis. Qabla wafati bi arba'ati ayyam, itu 4 hari sebelum meninggalnya beliau. Jadi beliau meninggalnya pada hari apa? Hari Senin, pada hari Kamis. Itu sakitnya sudah semakin parah ya, semakin. Jadi beliau itu sakitnya 14 hari. 14 hari, sholat di masjidnya masih 11 hari. Jadi sekitar 3 hari atau 4 hari beliau tidak di masjidnya. Begitu. Kemudian waqat sholat bin nasi dzalika yaum sholat al-maghrib. Jadi terakhir itu pada hari Kamis itu pas sholat maghrib, beliau itu masih sholat menjadi imam bagi kaum muslimin. Kemudian di saat itu beliau membaca surat Al-Mursalat wal Mursalat urfa. Wa inda isya, nah, ketika masuk isya, zada saqal marid. Jadi beliau sakitnya bertambah parah. Bihaitsu lam yastati al-khuruj ila masjid. Beliau tidak mampu lagi keluar ke masjid. Qalat Aisyah faqala Nabi. Jadi Bunda Aisyah bercerita, Nabi saat itu berkata, as-salat an-nas, apakah sahabatku sudah pada sholat? Kulna la ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Kemudian wahum yantadirunaka, mereka semua menunggu engkau. Jadi pas waktu isya itu Nabi itu bertanya, apakah sahabat-sahabatku sudah pada sholat? Dijawab belum. Belum ya Rasulullah, mereka semua menunggu kamu. Kemudian doa limaan fil mihdab, siapkan untukmu air di bejana. Jadi setelah itu disiapkan, beliau mandi, kemudian beliau berwudu. Setelah itu beliau sudah agak enakan, beliau bangkit. Pas bangkit mau berjalan itu, pas bangkit mau melangkah itu, beliau ambruk pingsan. Kemudian gak lama dari itu beliau sadar kembali. Kemudian yang ditanya lagi, as-salan nas, apakah sahabat-sahabatku sudah sholat? Dijawab, la ya Rasulullah, belum ya Rasulullah, mereka semua menunggu. Kemudian siapkan air lagi. Ketika sudah disiapkan, beliau mandi lagi. Sudah agak enakan, beliau berdiri mau ke masjid, pingsan lagi. Kemudian setelah itu sadar lagi. Yang ketiga bertanya yang sama, apakah sahabat-sahabatku sudah pada sholat? Dijawab, belum ya Rasulullah, mereka semua menunggu. Baru ketiga kalinya ini beliau mengatakan, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sahabat-sahabat. Dan saat itu Ibu Aisyah pasti apa Pak? Protes, ya Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya sangat lembut. Jika baca Quran pasti nangis, sehingga bacaannya nggak jelas. Saya takut sahabat-sahabat yang lain tidak suka dengan itu, ganti dengan yang lain. Kata Nabi kita, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami kaum muslimin. Tetap ya, beliau memilih sahabat Abu Bakar untuk menjadi imam bagi kaum muslimin. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu begitu perhatian dengan yang namanya sholat. Karena sholat ini menjadi tolak ukur, apalagi sholat berjamaah itu menjadi tolak ukur kita itu mukmin atau munafik. Di situ tanya. Karena di zaman Nabi ukuran munafik atau tidak itu ya dalam sholat berjamaah. Sampai sahabat Ibnu Mas'ud beliau berkata,
wa ma ra'aituna wa ma yatakhallafu minna an salat jamaah illa kana munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah di antara kami ada yang meninggalkan sholat berjamaah, melainkan dia adalah orang munafik. Yang munafikannya sudah jelas. Coba, tapi ukuran ini jangan dipakai untuk hari itu aja. Kalau alat ukur ini dipakai, berarti yang munafik itu bulannya betul. Jadi para sahabat itu rela dalam kondisi sakit meminta saudaranya, memapahnya untuk tetap sholat di masjid. Karena apa? Mereka tahu dalam diri mereka ada sifat-sifat kemunafikan, terutama pada 3 sholat yang memang mereka ini menjadi patokan. Orang betul, orang itu munafik itu dilihat pada 3 sholat itu. Karena Allah sendiri sudah menjelaskan kepada kita, orang munafik itu wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidaklah mendatangi sholat melainkan mendatanginya dengan bermalas-malasan. Subuh, isya, asar. Sholat subuh, sholat isya, sholat asar. Yang sholat subuh ya, aman kita dengarnya. Insyaallah. Jadi saya melihat insyaallah kita ini dimudahkan Allah untuk sholat subuh ini. Ya, insyaallah min ahli jannah ya. Karena beda dan memang berat sholat subuh ini. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mungkin kita kuat mampu untuk bisa berjamaah di masjid. Apalagi ada rintik-rintik hujan ya. Lebih enak apa ya? Kita lanjutkan mimpi-mimpi kita kan. Bukan kita lepas selimut, kita rapetin selimutnya lagi begitu. Tapi karena petunjuk hidayah, kekuatan dari Allah, dan Allah tentunya tidak menghadirkan antum itu dengan secara kebetulan. Ini adalah ketetapan Allah. Allah memandang kebaikan dari antum semuanya. Bahkan Nabi juga bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan istaqalahu." Jika Allah memandang kebaikan dari hamba-Nya, Allah akan berikan petunjuk hamba itu. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastaqilu ya Rasulullah?" Apa bentuk petunjuk itu? Nabi menjawab, "Yuwaffiquhu li amalin shalihin qabla mautih." Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba tersebut untuk serius, untuk fokus beramal saleh sebelum meninggal dunia. Dulu subuh bolong-bolong Pak Ustaz, sekarang alhamdulillah subuh adzan saya sudah di masjid. Itu tanda-tanda insyaallah kita dalam kebaikan ya. Tanda-tanda kita memang dikehendaki Allah akan masuk surga. Ketika penciptaan manusia, Nabi berkisah demikian. Innallaha khalaqa Adam. Allah itu ketika menciptakan Nabi Adam, masa Allah biyamini, Allah itu mengusap punggung Nabi Adam alaihissalam. Fastakhraja min dzurriyyah. Saat itu keluarlah anak keturunan Adam dalam bentuk roh, cikal bakal manusia, dalam bentuk bibit-bibit manusia atau ruh. Dan pada kelompok yang pertama ini Allah berfirman, "Khalaqtu haula'i jannah wa bi'amali ahli jannati ya'malun." Saya ciptakan mereka ini, kelompok yang pertama ini nantinya akan menjadi penghuni surga, dan mereka di dunia akan disibukkan dengan amalan-amalan penghuni surga. Yang dulu nggak pernah itikaf, tahun ini sudah itikaf 10 hari, insyaallah ya, dimudahkan Allah untuk mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam untuk kedua kalinya. Keluarlah, lahirlah anak keturunan Adam kelompok yang kedua. Kemudian Allah berfirman, "Khalaqtu haula'i nar." Saya ciptakan mereka semuanya nantinya akan menjadi penghuni neraka. Wa bi amali ahli nar ya'malun. Dan mereka di dunia akan habis waktunya untuk mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka. Sampai tua ubah nampak masih nenteng cewek. Astagfirullah. Bukan anak gadisnya. Sudah jelas-jelas sudah tua, fisik sudah lemah, masih juga belum tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum
dia langkahkan kakinya ke masjid. Artinya apa? Dia dihalangi untuk, memang ada orang-orang yang tidak Allah berikan kemudahan untuk hal yang seperti ini. Maka di saat kita bisa berjamaah seperti ini, insyaallah ya, kita bagian daripada kelompok yang pertama tadi. Amin. Jadi ini Nabi kita begitu serius, meskipun dalam kondisi sakit yang berat, beliau tetap ingat bagaimana bisa sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Nah kemudian sebelum 3 hari meninggalnya beliau, saat itu dari sahabat Jabir, beliau berkata, "Sami'tu Nabiyya qabla mautihi bi salasin." Saya mendengar Nabi 3 hari ya sebelum beliau meninggal dunia, beliau bersabda, "Ala la yamutu ahadukum minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Ingatlah, jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, musibah yang menimpa kita itu kalau dalam kacamata orang beriman itu rahmat. Ya, Allah justru sedang memberikan rahmatnya kepada hamba tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim Nabi bersabda, "Idza kasrat dzunubul 'abd," jika ada seorang hamba dosanya itu sudah terlampau banyak, wa lam yakun ma yukaffiruha, dan dia tidak memiliki suatu amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosanya karena sudah terlalu banyak, maka yang Allah tetapkan apa? Ibtalahumullahu bil husni, maka Allah akan timpakan apa? Penyakit. Allah akan datangkan musibah dalam rangka apa? Menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau kita punya orang tua Pak sakit itu Pak, kita bersyukur kepada Allah. Berapa? Allah sedang menggugurkan dosa-dosa orang tua kita. Kita dituntut bersabar untuk mengurusinya. Karena Nabi juga dalam hadis yang lain, jika Allah menghendaki kebaikan dari hambanya, ajallahu uqubah, Allah akan segerakan hukuman untuk dirinya di dunia. Jadi yang sakit-sakitan di dunia itu Pak, itu Allah sedang memberikan kebaikan. Hukumannya itu dimajukan di dunia. Nah pilihannya adalah mau dimajukan atau diakhirkan. Semua kita pasti tidak mau, pengennya di dunia sehat terus, hidupnya mulus terus, hisabnya nggak ada. Itu maunya kita. Ternyata tidak begitu Pak. Kalau antum di dunia aman-aman terus hidupnya Pak, nanti Pak berarti di akhirat Pak hisabnya lebih lama. Memang seperti itu. Karena pada hari kiamat nanti ada 2 golongan Pak manusia. Ada ahlul baliyah, ada ahlul afiyah. Kalau ahlul baliyah itu kita lihat tetangga kita hari ini anaknya kecelakaan, nggak lama lagi bapak ibunya meninggal dunia, nggak lama lagi apa terus itu bertubi-tubi itu musibah menghampiri dirinya. Orang seperti itu namanya ahlul baliyah, orang yang ditimpa musibah bertubi-tubi di dunia. Nah ada ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu orang yang hidupnya itu istilah kata banyak musibah yang berarti, istilah jarang ditimpa musibah-musibah yang berat, gitu ya. Kuliah lancar, biayanya, ketika melamar perempuan langsung jadi, gitu ya. Punya anak juga enak, rezeki mudah. Orang-orang begini Mas, itu namanya ahlul afiyah. Nah nanti ahlul afiyah ini Pak berandai-andai di akhirat nanti, seandainya saya dulu di dunia seperti fulan, dia ditimpa musibah sampai dipotong-potong tubuhnya sehingga dia mendapati penghisapan yang sangat mudah sekali, sedangkan saya tertahan di waktu ini dalam waktu yang lama. Coba pilih yang mana? Ahlul afiyah atau ahlul baliyah? Nggak ada yang mau pilih. Itulah kita Pak. Pengennya enak tapi masuk surganya cepat gitu ya. Padahal tidak ada yang seperti itu. Baik, kita harus berhusnudzon ya, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada sebelum 2 hari atau 1 hari beliau meninggal dunia, yaitu hari Sabtu
dan hari Ahad, wajah Nabi fi nafsi khifah. Saat itu beliau agak merasa enakan ya, badannya. Fa kharaja baina rajulaini fi sholati zuhur. Nah, saat itu beliau keluar dengan dipapah 2 orang untuk sholat zuhur. Wa Abu Bakar yusalli bin nas. Saat itu Abu Bakar ya, mengimami kaum muslimin. Falamma ra'ahu Abu Bakar dhahaba liyata'akhkhar. Tapi saat Abu Bakar melihat ada Nabi datang, beliau agak mundur gitu, jalan agak mundur. Fa'auma ilaihi bi alla yata'akhkhar. Nabi berikan isyarat untuk stop, enggak usah mundur maksudnya gitu ya, enggak usah mundur. Qala ajlisani ila jambi. Kata Nabi, dudukkan saya di sebelah kirinya Abu Bakar. Fa ajlasahu ila yasari Abu Bakar. Kemudian beliau didudukkan sebelah kirinya sahabat Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar yang terjadi sholat Rasulullah SAW. Maka saat itu Abu Bakar sholat ya, kepada Nabi, dan Abu Bakar mengeraskan suara takbirnya kepada para sahabat yang lain. Jadi dalam bab ini, Bapak Ibu sekalian, ketika masjid-masjid yang ada ini tidak ada mihrab, maka sangat mungkin untuk bisa mempraktekkan sunnah Nabi. Sebenarnya mihrab itu tidaklah sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan kaum muslim bahwasanya masjid itu harus ada mihrab. Ya, itu kesalahan yang salah, pemahaman yang salah. Sebenarnya kalau bisa, masjid itu malah tidak memakai mihrab. Kenapa demikian? Karena banyak hal-hal yang memang akan bisa dilakukan ketika tidak ada mihrab. Dan kita bisa lihat bagaimana memang penjelasan-penjelasan dari para ulama. Memang sebisa mungkin masjid tidak ada mihrabnya, cukup tanda kiblat saja. Karena begini, kalau ada yang masbuk, sholat pertama penuh, kedua penuh, ketiga penuh, antum datang sendirian, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, itu kita tidak sah sholat sendirian di belakang sholat. Karena Nabi bersabda, istaghfir sholat, fala sholat liman fa'al fasol. Benarkan sholat kamu itu tidak sah sholat seseorang sendirian di belakang sholat. Nah, maka apa yang perlu dilakukan oleh seseorang yang datang sendirian tadi? Pertama, dia menunggu ada temannya untuk menemani dia, baru dia mulai sholat. Nah, kalau betul-betul tidak ada apa yang dia lakukan? Dia diperbolehkan untuk maju sebagaimana Nabi tadi, Pak. Kemudian berdiri, jangan sebelah kiri, Pak. Kalau sebelah kiri tadi Nabi ya. Kita sebelah mana? Di sebelah kanan imam. Kita menjadi makmum. Jadi tidak masalah berdiri di sebelah kanan imam itu, Pak. Terlebih kalau memang tempat itu sempit. Jadi silahkan makmum itu di sebelah kanan imam. Dan kakinya nggak mundur ke belakang, tidak, sejajar. Kakinya sejajar. Nabi ketika sholat malam datang sahabat Jabir berdiri di sebelah kiri Nabi. Sama Nabi didorong untuk pindah ke sebelah kanan. Gak lama dari itu sahabat Jabir datang berdiri lagi di sebelah kiri. Akhirnya kanan ada sahabat Jabir, kiri ada sahabat Jabir. Didorong oleh Nabi mundur ke belakang. Itu artinya boleh seseorang itu atau sholat seseorang itu kalau berdua itu sejajar dengan kakinya tidak mundur sedikit, apalagi mundur 1 meter, dia sejajar, kakinya sama. Itu seperti itu diperbolehkan. Nah, yang tidak ada mihrab, kalau memang penuh nggak ada tempat, maka makmum bisa sholat di sebelah kanan imam, tapi nggak boleh di sebelah kirinya. Kalau sebelah kiri sudah jelas itu dia menjadi imam. Itu fikihnya seperti itu. Nah, ini dilakukan oleh Nabi saat itu sehingga kalau ada imam yang sudah lemah suaranya atau mungkin pengeras suaranya saat itu mati, boleh seseorang memposisikan diri sebagaimana sahabat Abu Bakar. Beliau mengeraskan bacaan takbir Nabi, Allahu Akbar, itu boleh. Makanya kita sering lihat ketika kita sholat bersama Masjid Nabi itu ada orang yang mengeraskan suara dari imam, itu diperbolehkan. Karena kadang suara imam tidak sampai
ya tidak sampai, maka ada orang yang mengeraskan setelah imam ini dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ketika Nabi saat menjadi imam dan suaranya itu begitu lemahnya saat itu. Baik, sebelum satu hari Nabi meninggal dunia, yaitu hari Ahad, Aqtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau saat itu memerdekakan budak-budak beliau. Wa tasaddaqa bi sittatin aw sab'atin dananir. Kemudian juga beliau bersedekah dengan 6 atau 7 dinar yang beliau miliki. Jadi Pak, kalau mau meninggal dunia, tolong bebannya dikurangi. Ini pesannya kan gitu. Beban-beban yang gak penting-penting itu Pak, itu kan semua nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ini udah mulai tua, batuk-batuk, mobilku ada 5. Kurangi Pak. Karena kalau Bapak meninggal dunia, 5 itu masih ada di rumah, silahkan dilihat putra-putri Bapak itu baik apa tidak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau akan meninggal dunia, para menterinya itu langsung berkata, wahai Khalifah kami, segera untuk berwasiat terhadap harta kami, silahkan dibagi-bagi kepada anak-anak. Apa kata beliau? Harta yang mana yang saya akan bagikan kepada anak-anakku? Saya tidak memiliki harta. Apakah saya harus mengambil dari Baitul Mal? Kata beliau, tidak, itu bukan harta, itu hartanya kaum muslimin. Beliau berkata, anakku itu ada 2 kemungkinan, kata beliau. Kemungkinan yang pertama, anakku adalah anak yang saleh. Allahu yatawalla salihin. Anakku adalah anak yang saleh, maka Allah menjamin rezeki anak yang saleh. Kemungkinan kedua, anakku tidak saleh. Dengan saya tidak memberikan harta kepada mereka, maka saya berlepas tanggung jawab. Saya tidak ikut bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan terhadap hartaku, karena saya tidak menitipkan harta kepada mereka. Jadi kalau anak-anak kita nggak sholat, Pak, jangan diwariskan banyak-banyak, Pak. Apalagi jelas-jelas anak kita itu begajul, banyak mendem, banyak ini, banyak itu, banyak judi. Antum wariskan Pak. Yang punya harta kita dipakai sama dia, kita akan dihisab dengan harta-harta kita itu. Itu benar betul. Nah, makanya Nabi melepas beban itu. Padahal Nabi itu nggak kaya, tapi tetap beliau bersedekah, memerdekakan budak. Bahkan di sini juga bahwa apa muslimin asya tahu, dan beliau menyerahkan kepada kaum muslimin senjata-senjata yang beliau miliki. Senjata-senjata perang beliau kasihkan kepada kaum muslimin yang ada, karena beliau yakin ya, kalau tidak seperti itu juga akan diminta bertanggung untuk apa, untuk apanya itu kata beliau. Itu seperti itu. Dan juga bahkan dir'uhu marbunah inda Yahudi bisalasina so'an min syair, dan baju besi beliau itu masih tergadai di tangannya orang Yahudi, ditukar dengan 30 sok gandum. Jadi ketika meninggal dunia itu beliau masih ada tanggungan. Apa itu? Baju besinya masih tergadai. Di sini Pak, ini kan kita lihat Nabi itu memiliki akhlak yang luar biasa. Nabi itu susah hidupnya saat itu, tapi beliau itu tidak mengimbau kepada para sahabat. Beliau ketika dalam kondisi susah, beliau itu justru menjaga hubungan dengan sahabat-sahabat. Beliau tidak mau membebani para sahabat. Beliau justru menggadaikan baju besinya pada siapa? Orang Yahudi, ditukar dengan 30 sokan. Begitu. Jadi ini perlu dicontoh. Ini kan kadang-kadang pertemanan itu karena unsur atau tendensi tertentu. Kita jangan rusak persahabatan kita, persaudaraan kita dengan pola-pola pemanfaatan, pola-pola kepentingan itu. Nabi menjaga itu semua. Maka di saat Nabi meninggal dunia, yang paling bersedih saat itu siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman itu setelah meninggal dunia baru tahu, dia berkata demikian.
Saya adalah sahabat Nabi yang paling bersedih dengan meninggalnya Rasulullah. Karena saya baru tahu Nabi itu tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut dari memakan gandum. Padahal saya sahabat beliau yang kaya. Kenapa beliau tidak menyampaikan kondisi itu kepadaku? Itu sangat bermanfaat. Karena beliau pembisnis, pengusaha, jarang bersama Nabi, nggak paham kondisi Nabi itu bagaimana. Sering keluar cari barang, datangkan ke Madinah, cari barang, datangkan ke Madinah. Jadi beliau punya Abdurrahman bin Auf, tapi itu enggak sedikit pun Nabi meminta bantuan kepada Abdurrahman bin Auf. Nabi baru akan menyuarakan itu ketika ada kebutuhan perang, kebutuhan bukan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Baru beliau anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kalian di jalan Allah. Kita mau berangkat perang Tabuk, kita butuh pendanaan yang sangat besar, silakan kalian berinfak. Itu baru seperti itu. Ini luar biasanya Nabi menjaga hubungan persahabatan dan pertemanan. Itu di antara hal yang dilakukan oleh Nabi. Dan kalau di antara bapak-bapak, kalau sudah mulai banyak sedekah gitu kan, kok pesan-pesan nasihat-nasihat gitu ya, itu jangan-jangan sudah mau meninggal itu ya. Nanti kita tunggu siapa itu ya. Kok ini beda ini kan, kok kayaknya nggak pernah sedekah, ini sedekah ya. Sudah gitu silaturahmi sana kemari, minta maaf sana sini gitu. Kayaknya sudah dekat itu Pak. Karena biasanya ada tanda-tanda gitu. Nabi juga demikian. Baik, terakhir ini hari terakhir Nabi ya saat itu sebelum meninggal dunia, yaitu hari Senin Pak. Annal muslimina bainahum fi sholatil fajr min yaumil Isnin. Saat itu kaum muslimin sedang berada di masjid untuk sholat subuh dan Abu Bakar mengimami kaum muslimin saat itu. Nah tiba-tiba Nabi itu membuka tirai kamar rumah Ibunda Aisyah. Sahabat itu ya langsung rumah. Ketika sholat itu kan melihat itu. Wah itu sampai di sini disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Kami hampir tergoda dengan senyuman Nabi dan hampir kami akan membatalkan sholat kami. Karena apa? Ya dari hari apa tadi? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Nabi gak keluar. Tiba-tiba hari Senin pagi beliau pas subuh itu membuka tirai kamarnya dan senyum, gitu kan, melihat para sahabat yang ada. Saat itu para sahabat ya di dalam sholatnya otomatis melihat Nabi. Allah Akbar, saya senang mereka bisa melihat wajah Nabi lagi, gitu kan. Nah, sampai kami tergoda untuk ingin membatalkan sholat kami, tapi setelah itu Nabi memberikan isyarat untuk melanjutkan. Kemudian beliau menurunkan tirai kamarnya kembali. Itu ketika subuh, ya ketika sholat subuh hari Senin. Ya. Nah kemudian pada hari itu juga ketika beranjak waktu duha, itu Nabi memanggil Fatimah. Siapa Fatimah? Putri beliau. Fasarraha bisyai'in fabaka. Nabi membisikkan kepada Fatimah dengan sesuatu dan Fatimah menangis. Ya. Summa da'aha fasarraha bisyai'in fadaikat. Kemudian Nabi memanggil lagi Fatimah, dibisikkan lagi sesuatu. Nah yang kedua ini Fatimah tertawa atau tersenyum, gitu ya. Kemudian Ibunda Aisyah bertanya, "Fas'alna dzalik." Aisyah berkata, "Saya bertanya kepada Fatimah, kenapa kamu tadi ketika dibisikkan Nabi menangis? Kenapa setelah itu kamu dibisikkan yang kedua kamu tertawa?" Kemudian saat itu gak dijawab langsung. Nah setelah Nabi meninggal baru disampaikan. Faqala sarrani an-nabi annahu yabitu fi wajhihi alladhi tuwfiya fi. Saya dibisikkan Nabi bahwasanya beliau akan meninggal dengan sakitnya saat ini. Maka saya menangis, kata Fatimah. Kemudian Nabi memanggilku yang kedua kali dan membisikkan kepadaku bahwasanya saya adalah dari keluarganya yang akan menyusulnya.
Jadi Fatimah itu dari keluarga Nabi akan menyusul meninggal setelah Nabi kita. Maka saat itu saya tersenyum. Ya. Wa basyara Nabi Fatimah bi anna sayyidah nisa'il alamin, dan Nabi memberikan kabar gembira bahwasanya Fatimah putrinya beliau itu adalah penghulu wanita kaum muslimin nanti, Pak. Jadi penghulu pemimpin wanita kaum muslimin nanti itu adalah Fatimah, putrinya beliau. Kemudian Nabi saat itu Fatimah saat melihat Nabi kita semakin berat ya, sakitnya, maka Fatimah berkata, betapa menderitanya engkau wahai ayahku. Maka saat itu Nabi menjawab, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, tidak ada cobaan setelah ini wahai putriku. Artinya itu sudah memberikan penjelasan bahwa saya Nabi itu akan meninggal dunia. Nah, di saat itu juga Nabi memanggil cucu beliau Hasan dan Husain, faqabbalahuma, beliau mencium keduanya, wa awsa bihima khairan, kemudian memberikan nasihat kepada keduanya dengan kebaikan. Dan juga beliau memanggil istri-istrinya dan mengingatkan akan tugas-tugasnya. Jadi ini di antara yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia. Jadi silakan, ada hal-hal penting Pak, silakan disampaikan kepada anak kita, kepada istri kita, siapapun itu. Kalau ada hal yang perlu dipesankan kepada mereka, pesankan kepada mereka. Karena wasiat terakhir itu kadang didengar oleh mereka dibandingkan dengan wasiat-wasiat sebelumnya. Nah, kemudian bertambah pula rasa sakit beliau. Karena apa? Karena pengaruh racun. Beliau itu pernah diracun oleh orang Yahudi, Pak. Jadi di sini beliau berkata kepada Ibu Aisyah, ya Aisyah, ma azal ajidu ala mat'am alladhi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, saya masih merasakan, ya, saya masih merasakan pengaruh racun dari makanan yang saya makan di Khaybar. Sekarang ini racun itu, kata Nabi, inqita'a abhari, itu seolah-olah memutus urat nadiku. Ya, jadi racun yang dimakan Nabi ketika datang ke Khaybar, berarti yang meracuni Nabi itu siapa? Orang Yahudi. Makanya kalau kita melihat kaum muslimin di Palestina di pantai begitu, itu bagi orang yang itu biasa. Orang Nabi saja dibunuh, Pak. Nabi yang dibunuh sama mereka. Apalagi cuma kaum muslim. Nah, Nabi diracun. Jadi beliau itu sakit itu lebih karena racun yang beliau makan di saat Khaybar. Kemudian setelah itu Nabi menutupkan selimutnya ke wajahnya. Kemudian tidak lama dari itu beliau membuka selimut tersebut. Wa kana hadza akhiru ma takallama wa awsa bihi nas. Setelah itu beliau berwasiat kepada sahabat-sahabat, laknatullah al-yahud wa nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka seperti masjid. Hati-hati. Nabi mengingatkan lagi di awal seminggu sebelum beliau meninggal dunia, beliau berwasiat akan hal ini. Terakhir, Pak, sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir beliau berwasiat akan hal ini. Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka seperti masjid. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ajak Bapak Ibu untuk berpikir sejenak terkait kesyirikan yang ada di Mekah saat itu. Jadi orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy saat itu beriman kepada Allah. Abu Jahal itu kalau bersumpah Allah juga demi Allah. Jadi kalau ditanya mereka itu beriman kepada Allah, mereka beriman. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh was-samara syamsa wal qamar. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menentukan bulan dan bintang, mereka orang-orang Mekah menjawab Allah. Kemudian mereka ditanya lagi, kenapa kalian hadirkan patung-patung itu? Bukankah kalian menyembah mereka? Jawaban mereka apa? Mana buruhum, kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan patung-patung itu sebagai perantara kami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah sekarang Pak,
Yang dipesankan Nabi adalah kuburan. Orang datang ke kuburan itu apa? Kebanyakan mengambil wasilah, mengambil perantara untuk mendapatkan berkah. Ini apa bedanya dengan penduduk Mekah yang mereka menjadikan patung, kalau hari ini menjadikan kuburan itu sebagai perantara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga harus paham masalah ini. Bukan kita melarang ziarah kubur, silakan ziarah kubur itu disunahkan. Tapi ingat tujuan kita ziarah kubur itu apa? Pertama untuk zikrul maut, mengingat kematian. Yang kedua untuk mendoakan mereka. Ketika kita sampai di pintu gerbang, Nabi memerintahkan kita untuk berdoa, Assalamualaikum ya ahlal diyar, keselamatan bagi kalian. Ini doa. Ini doa untuk mereka. Jadi silahkan sempatkan waktu antum untuk datang ke kuburan. Kalau ada keluarga bapak ibu kita meninggal, sempatkan untuk ziarah. Doa kita bermanfaat untuk mereka. Bukan kita minta doa sama mereka, itu salah. Karena kalau ditanya apakah kalian menyembah kuburan, mereka enggak. Pasti kami enggak menyembah kuburan. Tapi kenapa kalian sampai 52 kuburan kalian ziarahi? Mereka menjawab, ya kami berharap berkah. Apa bedanya dengan tadi Pak? Sekarang apa? Kubur. Ini pesan Nabi. Artinya apa? Hati-hati dengan kuburan. Ya, kita disunahkan ziarah untuk zikrul maut, itu mendoakan mereka, bukan untuk hal-hal yang lain. Ini menjelang detik-detik sebelum beliau meninggal dunia. Wasiat ini. Kemudian juga saat itu beliau berpesan kepada kita, as-salat wa ma malakat aymanu. Jagalah salat, dan jangan kau abaikan budak-budak kalian. Sini berarti apa? Nabi berpesan lagi sebelum terakhir kali memerintahkan kaum muslim untuk menjaga yang namanya sholat. Ya, karena pertama kali akan dihisab Allah nanti sholat. Dan yang kedua, budak-budak yang kalian miliki. Kalau hari ini orang-orang yang kita tanggung itu jangan kita abaikan hak mereka. Ya, kita penuhi hak mereka. Jangan sampai kita zalim kepada mereka. Nah, terakhir ketika ikhtilaf itu artinya sakaratul maut. Jadi saat itu terasalah beliau ya, dalam posisi sakarat itu, maka beliau minta disandarkan tubuhnya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi memilih di rumahnya Ibunda Aisyah bukan di rumah istri yang lain? Karena tidak ada wahyu yang turun kecuali Ibunda di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi wahyu itu tidak akan turun kecuali Nabi di rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi saat itu Nabi disandarkan ke tubuhnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah berkata, "Inna min ni'amillahi 'alayya anna Rasulullah tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri." Di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku, Rasulullah meninggal di rumahku pada hari bersamaku, pada paru-paruku dan tenggorokanku. Itu kemuliaan yang didapat oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha karena Nabi meninggal di pangkuan beliau. Wa anna Allah jama'a baina riki wa rikahu inda mauti. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ludahku dengan ludah beliau menjadi satu ketika meninggal dunia. Ini dikisahkan. Jadi saat itu Abdurrahman itu siapa? Saudara kandungnya Aisyah radhiyallahu anha, itu putranya sahabat Abu Bakar. Jadi Abdurrahman ini datang Pak, ya, membawa siwak. Di tangannya itu ada siwak. Dan Nabi saat itu masih bersandar kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah tiba-tiba Nabi itu melihat tangannya Abdurrahman tadi memegang siwak tadi. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mau itu?" Nah Rasulullah memberikan isyarat, ya. Ini diambil oleh Ibunda Aisyah. Setelah diambil, ternyata siwak ini keras. Kemudian, "Ya Rasulullah, saya lakukan dulu." Maka digigit-gigitlah sama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah kemudian setelah digigit, kemudian dikasihkan kepada Nabi. Saat itu ya, dikatakan ya, ka'asana makana mustamil mubala yadai rabbatan fiha ma.
saat itu saya melihat Nabi bersiwak itu dengan sangat sempurna, betul-betul. Masya Allah, ya, beliau sangat bagus sekali saat itu. Sangat sempurna sekali menggunakan siwak. Nah kemudian faja'alatu wa yadifima fayamsaha wajah. Kemudian tidak lama dari itu beliau mengambil air, beliau basuhkan ke wajahnya. Kemudian beliau mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakitnya, ada sakaratnya. Kalau dalam riwayat yang lain Pak, itu beliau menjelaskan apa? Untuk Nabi saja sakaratnya berat, apalagi dengan umatnya. Beliau meminta kepada Allah untuk meringankan sakarat-sakarat umatnya saja. Ini dalam penjelasan, tapi di sini tidak dijelaskan itu ya. Jadi saat Nabi merasakan rasa sakaratul maut yang luar biasa, dan itu terjadi pada beliau ya. Jadi jangan sampai berpikir kalau Nabi itu tidak ada sakaratul maut. Kemudian tidak berapa lama dari beliau bersiwak, rafa'a yadahu aw usba'ahu, beliau mengangkat tangannya. Ada penjelasan mengangkat jari. Kemudian mengarahkan pandangannya ke atap. Kemudian bibirnya bergerak. Kemudian saat itu berbisik kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wa huwa yaqul ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin Allahumma firli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la Allahumma rafiqul a'la. Bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat dari para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh. Ya Allah, ampunilah diriku. Ya Allah, rahmatilah diriku dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, pertemukan aku dengan kekasih yang tinggi. Setelah itu beliau meninggal dunia. Insyaallah. Ya, jadi ini peristiwa ya, kisah-kisah beliau di saat akan meninggal dunia. Jadi beliau memang sudah merindukan betul bisa berjumpa dengan Allah. Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, saya ingin bertemu dengan kekasih yang tinggi. Makanya ini pelajaran bagi kita semua di Bapak Ibu sekalian. Orang beriman itu akan merindukan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ditanya siapa yang siap meninggal, sudah rindu belum sama Allah? Kenapa kita belum rindu? Ini kan pertanyaan. Kalau sahabat Abu Hazim di Madinah itu beliau berkata, ketika beliau ditanya kenapa seseorang itu takut mati, jawaban beliau simpel, karena kalian masih lebih membangun dunia kalian daripada membangun akhirat. Nabi ketika meninggal dunia beliau memiliki 6 atau 7 dinar, cuma punya apa tadi Pak? Senjata perang itu pun dihibahkan semua. Dan masih punya hutang, tanggungan hutang. Nah, yang meninggal dunia sekarang gimana kira-kira? Nah, artinya kita harus belajar banyak dari Nabi Pak. Karena hisab kita itu Pak luar biasa. Dibuka semuanya. Kalau urusan harta tidak hanya satu. Terkait harta itu min aina tasaba wa fi ma anfa. Dari mana harta itu didapat, itu akan dibedah semua, akan dihisab semua. Dan untuk apa harta itu dibelanjakan? Ya, tidak berhenti dari mana kita dapat, tapi harta ini setelah kita miliki untuk apa harta ini kita pakai? Kalau kita punya kendaraan cuma nongkrong saja di garasi, berat itu. Bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau antum keluarkan aja tentang yuk kita kajian di masjid Al-Quran, penuh untuk setiap kajian full dengan jamaah ke masjid, insya Allah hisabnya nanti dengan isi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Sudah habis kajian kita.